Salam sukses. Kali ini ada berita yang sangat spesial dan eksklusif dari Sang Maha Guru Profesor Yusril Iza Mahendra, yang rasanya baru kali ini juga Sang Maha Guru berani dan tegas membongkar semua rahasia kemunafikan Pilpres hingga hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang akan ditetapkan satu hari lagi, yaitu pada tanggal 22 April 2024 atas Capres 01 Anies Baswedan dan Capres 03 Ganjar Pranowo. Sang Maha Guru menceritakan seluruh hal-hal yang saya anggap adalah hal-hal yang krusial yang terjadi dari awal sidang sengketa Pilpres 2024 di MK lalu sampai adanya dinamisasi politik hingga hari ini. Coba kita cek dulu videonya. Saya sangat menghormati baik pihak Pak Anies maupun pihak Pak Ganjar ya. Setelah Pilpres usai, mereka tidak bisa menerima keputusan KPU yang menyatakan bahwa Pak Prabowo itu memperoleh 96 juta suara, Pak Anies sekian, kemudian Pak Ganjar sekian, dan ketidakpuasan itu ya tidak mereka ungkapkan dalam bentuk demo, dalam bentuk caci maki di luar, tapi dibawa ke pengadilan. Jadi kita hormati ini. Jadi mereka pun sama-sama mengakui bahwa ya kalau ada masalah, ya kita coba selesaikan musyawarah, begitu kan. Kalau nggak selesai, ya ada forum untuk menyelesaikannya. Dan forum itu adalah Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 kita. Pemilihan yang dijalankan secara bebas, secara jujur dan adil adalah sesungguhnya pengakuan atas hak dasar setiap warga negara dalam menentukan arah dan masa depan negara mereka sendiri. Ini adalah wujud tertinggi dari kedaulatan rakyat, di mana setiap suara dapat disampaikan dan dihitung tanpa tekanan, tanpa ancaman, tanpa iming-iming imbalan. Dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Hari ini kami menggugat, dan lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu, yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral, adalah menyalahgunakan kekuasaan. Jadi sudah dibawa ke MK, ya saya selalu mengatakan, ya silahkan apa yang Anda mau kemukakan, ya pemilu ini curang, pemilu ini bohong, pemilu ini nipu, pemilu ini manipulasi. Silahkan Anda ngomong, bebas. Nah, cuman dalam sistem hukum kita itu Anda harus ingat, siapa yang menuduh harus membuktikan. Ya. Jadi jangan dibalik-balik, misalnya nuduh ijazah Pak Jokowi palsu, ya kan? Tapi maksa-maksa supaya Pak Jokowinya datang ke pengadilan bawa ijazahnya. Ini loh ijazah saya. Nah, hukum kita itu tidak mengenal pembuktian terbalik. Harus membuktikan. Jadi kalau misalnya Pak Anies maupun Pak Ganjar mengatakan pemilu ini curang, pemilu ini manipulasi, segala macam, silakan Anda ngomong, tapi Anda buktikan. Karena itulah nanti izinkan kami nanti melalui tim hukum nasional dan Timnas Amin akan menyampaikan seluruh argumen dan bukti-buktinya atas penyimpangan dan pelanggaran kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini. Apa yang kita saksikan ini bukanlah peristiwa biasa. Ini adalah titik klimaks dari sebuah proses yang panjang. Penggerogotan atas demokrasi, di mana praktek-praktek intervensi dan ketaatan pada tata kelola pemerintahan secara pelan-pelan tergerus. Nah, dihadirkanlah bukti-bukti. Bukti itu bukti surat, ya. Surat itu luas artinya, bukan cuma surat begitu, tapi segala dokumen, bahkan bukti elektronis, rekaman video, tape recorder dan lain-lain. Silakan bawa. Nah, silakan hadirkan saksi. Silakan hadirkan ahli untuk membuktikan dakwaan Anda itu benar adanya. Tapi setelah di ujung sidang, kita melihat mereka nggak bisa buktikan. Ya, saya kira Sirekap sudah menunjukkan
ketidakberdayaannya sebagai sebuah sistem. Satu, nggak ada ceritanya satu TPS di atas 300 dan dia masih kemudian menampung itu. Ya, masa kayak gitu mau kita terima. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah pengakuan dari KPU atau pembuatnya bahwa ya kami salah. Itu paling fair. Hari gini seperti itu nggak mau ngaku salah. Bagaimana satu TPS lebih dari 300? Itu saya kira orang nggak ngerti sistem aja udahlah sistemnya itu. Tuduhan yang mereka kemukakan itu, misalnya dikatakan salah satu cara untuk memenangkan Prabowo Gibran ini pakai sirekap yang bohong-bohongan. Iya. Nah, ternyata setelah diterangkan di persidangan, sirekap itu nggak dipakai oleh KPU sebagai perhitungan yang utama. resmi. Ya, kan perhitungan itu manual berjenjang, dihitung berjenjang, dimasukin sirekap, dihitung sampai sekian, masukin sirekap. Ya sirekap itu dimasukin berdasarkan perhitungan berjenjang itu. Maksudnya untuk apa? Sirekap itu supaya publik bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan berapa suaranya, bukan menetapkan berdasarkan sirekap. Di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Terdapat pula praktek yang meresahkan di mana aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik, serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon. Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan. Lalu kemudian dikatakan ada PJ-PJ, ya. PJ itu artinya pejabat-pejabat kepala daerah. Kepala daerah. Itu dipakai sebegitu rupa dan ini digunakan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Kita minta buktikan. Ya buktikanlah. Mereka nggak bisa buktikan. Cuman narasi-narasi aja. Narasi itu bukan bukti. Ya. Narasi ya narasi. Bukti itu proven, harus betul-betul dibuktikan. Karena mereka nggak bisa buktikan, kita buktikan sebaliknya. Ya. Kita lihat di Aceh. Aceh itu 24 kepala daerahnya, dari gubernur sampai bupati wali kota, itu cuma 24. 23 itu PJ. Ya. Cuma satu yang tidak PJ. Prabowo kalah telak di Aceh. Sebaliknya kita tunjukkan lagi di Bengkulu. Ya. Di Bengkulu itu ada 11 kabupaten kota plus gubernur. Hanya ada 3 kalau nggak salah yang PJ. Yang lainnya itu nggak PJ. Tapi Prabowo menang telak di situ. Jadi bagaimana mau menjelaskan fenomena ini? Nah, hal ini Pilpres 2024 penuh dengan pelanggaran yang serius yang harus dikategorikan sebagai pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu pada tanggal 15 Februari 2024, sehari setelah pencoblosan, mengeluarkan siaran pers yang intinya menyatakan ada 19 masalah pada pemungutan dan penghitungan suara Pilpres 2024 yang diantaranya terdiri dari ada 37.466 tempat pemungutan suara, selanjutnya disebut TPS, yang mengalami pembukaan pemungutan suara di atas pukul 7 waktu setempat. Ada 12.284 TPS di mana alat bantu disabilitas netra tidak tersedia. Ada 10.496 TPS di mana logistik pemungutan suara tidak lengkap. Ada 8.219 TPS di mana pemilih khusus menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili KTP elektronik. Ada 6.084 TPS di mana terdapat surat suara tertukar. Ada 5.449 TPS di mana KPPS tidak menjelaskan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Ada 2.271 TPS di mana didapati terjadi intimidasi kepada pemilih.
Kami sebagai pemohon mencatat ribuan pelanggaran pemilihan umum pada tahap pra-pemilihan yang sangat serius dan pasti mempengaruhi perilaku pemilih yang mencoblos di TPS pada tanggal 14 Februari. Pelanggaran yang terjadi mencakup intervensi kekuasaan, ketidaknetralan aparat penegak hukum, aparat sipil negara atau ASN, maupun kepala desa, politisasi bantuan sosial. Lantas kemudian mengatakan bahwa ini ada pelanggaran TSM. Terstruktur, masif, Sistematis. sistematik. Kalau dalam pilkada, itu harus dibuktikan 50% per satu. Di kabupaten misalnya, ada kecamatannya ada 20. Dia harus buktikan di 11 kecamatan. Ada camatnya mengerahkan massa, ada bagi-bagi sembako di 11 kecamatan, ada bagi-bagi duit di setengah kecamatan dan 11 kecamatan. Kalau tidak lebih setengah per satu, tidak terjadi apa yang disebut dengan TSM. Lalu yang dibawa adalah sembako misalnya. Dibawa sekarung beras. Ini dibawa dari Medan. Nah, kita kata dalam sidang, ini beras siapa yang ngasih? Ya, pokoknya ada orang suruh pilih Prabowo Gibran. Nah, saya nggak mau. Berasnya ditinggal di depan rumah kita, diterima sama istri saya. Orang yang menyuruh pilih Prabowo Gibran itu siapa? Ya kita juga nggak tahu. Bagaimana bisa beras 5 kilo seperti itu bisa mengatakan ada penyalahgunaan bantuan sembako? Dan sebagian besar saksi-saksi yang dihadirkan yang mengatakan ada pelanggaran-pelanggaran. Ada saksi dari anggota PDIP ya, ada hadir beberapa. Baik dari Jawa Tengah maupun dari Banten maupun dari Sumatera Utara. So, kita tanya, waktu itu dilaporkan kepada Bawaslu tidak, maka bilang sudah diselesaikan Bawaslu. Ya udah, kalau selesaikan Bawaslu, bukan lagi forumnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ada ibu-ibu yang waktu itu dari Jawa Tengah yang mengatakan bahwa bendera-bendera dan baliho PDIP diturunkan ketika Pak Jokowi datang ke sana. Dan kita tanya pada waktu itu, hakim juga tanya, sudah dilaporkan ke Bawaslu tidak? Oh, saya sudah lapor ke Ketua Cabang PDIP. Nah, Ketua Cabang PDIP melaporkan ke Bawaslu atau tidak? Oh, saya nggak tahu. Jadi kan nggak bisa menerangkan apa-apa di persidangan. Pun yang kata Yusril kontroversial, yang katanya harus diubah, ada penyelundupan hukum, tidak ada waktu bagi KPU untuk mengubah PKPU-nya karena waktu tinggal 4 hari lagi, dan bagaimana konsultasi dengan DPR karena DPR sedang reses. Itu kata Prof. Yusril, yang kemudian berbeda sebelum dia menjadi kuasa hukum 02 dan berminat menjadi wakil presiden pada waktu itu. Jadi kemudian di MK kan ditanya oleh salah satu lawyer lawan lah, Pak Yusril dulu ngomong begini, putusan ini problematik. Saya bilang, siapa yang mengatakan putusan 90 itu tidak problematik? Cuman saya bilang begini, walaupun itu putusan problematik ya, tapi dilihat dari segi kepastian hukum, diktum keputusannya itu jelas. Ya, diktum keputusan itu mengatakan bahwa ketentuan umur 40 tahun untuk menjadi syarat calon presiden wakil presiden itu bertentangan dengan UUD 45 kecuali dimaknai ya pernah atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih dengan pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Nah, itu clear. Nggak ada perbedaan apapun mengenai soal itu. Itu saya ucapkan 1 hari sesudah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan 90 itu. Dan saya mengatakan putusan ini problematik dan mengandung cacat hukum di dalamnya. Dan saya tunjukkan di mana cacat hukumnya itu. Ya, saya bilang bahwa ini dissenting opinion yang sebenarnya mereka bukan konkuren. Konkuren itu keputusannya itu sama, tapi argumentasinya berbeda. Kayak saya mau datang ke Kompas ini, mungkin saya lewat Palmerah, ada lagi saya lewat barangkali Pejompongan, tapi tujuannya ke Kompas kan begitu. Nah, karena yang dua ini, yang mestinya itu adalah dissenting, tapi dibilang konkuren, berarti ada kesalahan teknis yang di dalam pembuatan putusan. Nah, ini ada implikasinya terhadap diktum keputusan itu sendiri. Yang saya bilang ini ada problematik dan ada cacat hukum di dalamnya. Nah, lalu waktu itu saya mengucapkan, karena saya menyadari ini problematik, saya bilang, andai kata saya Gibran, dia bilang, saya nggak akan maju, karena saya tahu ini problematik.
Ya. Tapi kalau beliau mau maju, ya saya hormati itu keputusannya beliau, gitu. Nah, hanya sayang kalimat saya yang terakhir ini kan tidak diungkapkan lagi, ya karena beritanya kan diedit, Potong ya. dipotong-potong begitu. Nah, itulah video buka-bukaan dari Sang Maha Guru Profesor Yusril Iza Mahendra yang dengan berani dan tegas membongkar semua rahasia kemunafikan Pilpres hingga hasil keputusan MK. Baru kali ini saya sendiri melihat Sang Maha Guru berani beberkan kecurangan dan kemunafikan kubu 01 dan kubu 03. Rupanya selama ini apa yang diorasikan baik oleh tim hukum 01 maupun oleh tim hukum 03 dalam konvers seperti biasa setelah selesai sidang MK, mereka diminta oleh para jurnalis untuk melakukan konvers. Ternyata statement-statement yang disampaikan ke kita atau publik itu juga merupakan bagian dari skenario narasi pembodohan. Kenapa? Saya katakan pembodohan karena setelah menyimak statement-statement dari Sang Maha Guru Profesor Yusril Iza Mahendra, ternyata kubu 01 dan kubu 03 tidak pernah bisa memberikan bukti-bukti apa yang kubu 01 dan kubu 03 tuduhkan kecurangan kepada kubu 02. Nah, permasalahannya setiap konvers seperti Refli dan CS-CS-nya itu seolah-olah semua yang sudah diajukan dalam proses sidang sengketa Pilpres itu seperti baik-baik saja, bahkan suka menyampaikan telah melampirkan tumpukan bukti-bukti kecurangan yang dilakukan oleh kubu 02. Ternyata bukti-bukti yang selama ini digembor-gemborkan kubu 01 dan kubu 03 itu tidak taunya cuma narasi atau cerita atau dongeng saja. Rasanya saya juga jadi ikut terbawa arus emosi juga kalau ngulas kubu 01 dan kubu 03 ini. Karena buat saya pribadi juga kalau kubu 01 dan kubu 03 seperti ini secara tidak langsung telah memberikan informasi-informasi yang keliru alias pembodohan yang sebagian sebenarnya saya juga sudah amini. Nah, demikianlah ulasan isi video ini. Terima kasih dan salam sukses.